Di tengah malam hujan deras di Jakarta, telepon berdering memecah kesunyian apartemen kecilku. Aku, Rina, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara adikku, Maya, terdengar putus asa di ujung sana. Kak, tolong suamiku, Andi, butuh tempat tinggal sementara. Kami bertengkar hebat, dan dia tak punya tujuan lain. Aku ragu sejenak, tapi darah keluarga lebih kental dari air. Baiklah, suruh dia datang, jawabku, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu neraka bagi hatiku yang sudah rapuh. Pagi harinya, Andi tiba dengan tas ransel lusuh dan senyum lelah. Dia saudara ipar Strikt, pria biasa yang bekerja sebagai akuntan di perusahaan swasta. Maya dan Andi menikah 2 tahun lalu, pernikahan yang disetujui keluarga besar kami yang konservatif. Aku selalu menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena rahasiaku sendiri. Aku lesbian, dan itu rahasia yang kubawa sejak remaja. Di Indonesia, di mana agama dan norma sosial menekan seperti belenggu besi, aku belajar menyembunyikan diriku. Pacarku, Lita, seorang guru seni di sekolah menengah, adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan itu. Kami bertemu di sebuah acara seni underground, dan sejak itu, hubungan kami tumbuh diam-diam, penuh ketakutan akan penolakan. Andi menetap di ruang tamu apartemenku, soal lipat menjadi tempat tidurnya. Hari-hari pertama berjalan lancar. Kami bicara tentang pekerjaan, keluarga, dan bagaimana Maya sedang marah besar karena masalah keuangan. Tapi lambat laun, aku merasakan ada yang aneh. Andi sering memandangku dengan tatapan yang tak biasa, bukan sebagai saudara ipar, tapi seperti pria yang penasaran. Suatu malam, saat Lita datang berkunjung secara diam-diam, Andi tak sengaja melihat kami berpelukan di dapur. Matanya melebar, tapi dia diam saja. Keesokan harinya, dia bertanya, Rina, kamu dan Lita sahabat dekat ya? Aku mengangguk tegang, berharap itu cukup. Tapi dalam hati, aku tahu badai sedang mendekat. Konflik mulai muncul ketika Maya meneleponku, meminta aku meyakinkan Andi untuk pulang. Dia bilang dia nyaman di sana, Kak. Apa kamu sudah bicara dengannya? Aku berjanji akan mencoba, tapi saat aku menghadapi Andi, dia malah mengaku. Rina, aku tahu tentang kamu dan Lita. Aku lihat kemarin. Tapi tenang, aku tak akan bilang siapa-siapa. Kata-katanya seperti pisau, membuatku panik. Apakah ini ancaman? Atau simpati? Aku memilih percaya, tapi itu kesalahan pertama. Andi mulai lebih dekat, membantu masak, bercerita tentang pernikahannya yang retak. Dia bilang Maya terlalu menuntut, dan dia merasa kesepian. Aku mendengar, tapi hati kecilku berbisik, jangan terlibat. Suatu sore, saat hujan kembali mengguyur, Lita datang lagi. Kami berdua di kamar, berbicara tentang masa depan yang tak pasti. Kita harus pindah ke Bali, Rin. Di sana lebih bebas, katanya sambil memelukku. Tapi tiba-tiba, pintu terbuka. Andi berdiri di sana, wajahnya pucat. Ma, aku dengar suara aneh. Lita langsung pergi, dan aku marah besar. Kamu tak punya hak mengintip, bentakku. Andi meminta Ma, tapi matanya berkata lain. Malam itu, dia mengaku lagi, Rina, aku iri dengan kalian. Pernikahanku hancur karena aku tak bisa jujur pada diri sendiri. Apa maksudnya? Aku terkejut, tapi tak bertanya lebih lanjut. Itu awal dari spiral yang tak terkendali. Hari-hari berikutnya, Andi semakin sering bercerita tentang masa lalunya. Dia bilang pernah meragukan orientasinya, tapi keluarga memaksanya menikah. Di desa kami di Jawa, laki-laki harus punya istri, katanya. Aku mulai empati, tapi itu jebakan. Lita curiga, meneleponku setiap hari, jangan terlalu dekat dengannya, Rin.
Dia saudara ipar Maya. Aku setuju, tapi tekanan dari keluarga besar mulai datang. Ibu menelepon, Rina, kenapa Andi masih di sana? Bantu mereka rujuk, jangan biarkan keluarga pecah. Aku terjepit antara loyalitas keluarga dan rahasiaku. Puncaknya saat Andi menemukan surat cinta dari Lita di meja kerjaku. Dia membacanya diam-diam, lalu menghadapiku. Rina, ini indah. Aku mengerti sekarang kenapa kamu bahagia. Tapi di balik kata-kata itu, ada hasrat yang tersembunyi. Malam itu saat kami minum kopi, Andi mendekat terlalu dekat. Bayangkan jika aku seperti kalian, gumamnya. Aku mundur, tapi hatiku bergejolak. Apakah ini pengkhianatan? Aku menelepon Maya, tapi dia malah menuduhku, kamu yang buat Andi betah di sana. Konflik keluarga meledak, dan aku merasa sendirian di tengah badai. Akhirnya, aku memutuskan mengusir Andi. Pulanglah ke Maya, kataku tegas. Tapi dia menangis, aku tak bisa, Rina. Aku suka padamu. Kata-kata itu seperti bom. Saudara ipar Strike yang ternyata menyimpan rahasia sendiri. Aku terkejut, marah, dan bingung. Bagaimana bisa? Ini bukan hanya tentangku, tapi tentang Maya, keluarga, dan masyarakat yang tak akan memakan. Malam itu aku tak tidur, memikirkan pilihan yang salah dan benar. Apakah aku harus bilang pada Maya? Atau simpan rahasia ini selamanya? Pagi berikutnya aku bangun dengan kepala pusing. Andi sudah pergi, meninggalkan catatan, Ma, Rina. Aku akan pulang ke Maya. Tapi tolong, jangan bilang apa-apa. Aku merasa lega sekaligus bersalah. Lita datang siang itu, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi semalam? Kamu terlihat hancur. Aku ceritakan semuanya, kecuali pengakuan Andi. Lita memelukku, kita harus hati-hati. Keluargamu tak akan mengerti. Tapi rahasia itu seperti racun, menggerogoti pikiranku. Aku tahu, jika terungkap, semuanya akan hancur. Maya menelepon sore itu, suaranya gembira, Andi pulang, Kak. Terima kasih ya. Aku pura-pura senang, tapi hati kecilku bertanya, apakah Andi benar-benar strike? Atau dia menyembunyikan sesuatu seperti aku? Hari-hari berikutnya, aku menghindari keluarga. Kerja di kantor menjadi pelarian, tapi pikiran tentang Andi tak hilang. Suatu malam, ibu datang berkunjung tak diundang. Rina, kenapa kamu jarang pulang ke rumah? Dan apa yang terjadi dengan Andi selama di sini? Aku bohong, biasa saja, Bu. Kami cuma ngobrol. Tapi ibu curiga, jangan-jangan kamu pengaruh buruk. Kamu kan masih single, tak seperti Maya. Kata-kata ibu menyentuh luka lama. Keluarga kami dari kelas menengah Jawa, di mana pernikahan adalah kewajiban. Ayah meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan ibu dengan harapan besar pada anak-anaknya. Maya menikah, tapi aku selalu bilang sibuk karir. Tapi sebenarnya aku takut mereka tahu tentang Lita. Di Indonesia, undang-undang tak melindungi kami, masyarakat bahkan lebih kejam. Aku ingat kasus teman yang diusir keluarga karena lesbian. Itu membuatku semakin tertutup. Lita dan aku bertemu di taman kota, jauh dari mata orang. Rin, kita harus bicara serius. Andi itu bahaya, katanya. Aku setuju, tapi tiba-tiba Andi menelepon. Rina, tolong jumpa. Ada yang penting. Aku ragu, tapi penasaran menang. Kami bertemu di kai kecil di pinggir kota. Andi terlihat kusut. Aku tak bisa bohong lagi. Pernikahanku dengan Maya karena tekanan. Sebenarnya aku bisawal. Dan aku tertarik padamu. Aku terpaku.
Ini pengkhianatan ganda terhadap Maya dan terhadap diriku sendiri. Kamu gila. Maya adikku, bentakku pelan. Andi menjelaskan, aku mencoba normal, tapi melihat kamu dan Lita, aku sadar aku tak sendirian. Kata-katanya menyentuh, tapi aku marah. Ini bukan tentang simpati, ini tentang mautun etis. Apakah aku harus bilang pada Maya? Atau biarkan dia hidup dalam kebohongan? Aku pulang dengan hati berat, menelepon Lita. Dia bilang dia bi. Apa yang harus kulakukan? Lita marah, jauhi dia. Ini jebakan. Tapi malam itu Maya datang ke apartemenku menangis. Andi aneh akhir-akhir ini. Dia bilang dia butuh waktu sendirian. Aku diam, tapi rasa bersalah membunuhku. Konflik memuncak saat keluarga besar berkumpul di rumah ibu untuk ulang tahun adik bungsu. Andi dan Maya datang bersama, tapi ketegangan terlihat. Saat makan malam, ibu bertanya, "Rina, kapan kamu nikah?" "Sudah 28, jangan-jangan kamu tak suka laki-laki." Semua tertawa, tapi aku merasa diserang. Andi memandangku penuh arti. Setelah itu, di dapur, Andi mendekat, "Rina, bantu aku. Aku ingin cerai dari Maya." Aku kaget, "Tidak. Kamu harus jujur dulu." Tapi dia memohon, jika aku bilang keluarga akan hancur. Malam itu aku tak tahan lagi. Aku ceritakan pada Lita semuanya. Dia marah besar, "Kamu terlalu dekat dengannya. Apa kamu juga tertarik?" Tuduhan itu menyakitkan. Kami bertengkar hebat, pertama kalinya. Lita pergi, meninggalkanku sendirian. Pagi harinya, aku putuskan menghadapi Andi. Bilang pada Maya atau aku yang bilang. Andi setuju, tapi dengan syarat, bantu aku jelaskan pada keluarga. Ini pilihan sulit, ikut campur berarti risiko rahasiaku terungkap. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Maya curiga, meneleponku, "Kak, Andi sering sebut nama kamu. Apa ada apa?" Aku bohong lagi, tapi hati hancur. Lita menjauh, bilang butuh waktu. Aku merasa kehilangan segalanya. Di kantor, pekerjaan terganggu, desainku jadi kacau. Suatu malam, Andi datang lagi, Maya tahu aku bi. Dia marah besar. Aku panik, bagaimana? Ternyata, Andi cerita sendiri. Maya meneleponku menangis, "Kak, Andi bilang dia suka kamu." Benarkah? Itu momen kehancuran. Aku denial, "Tidak, Mai. Dia bohong." Tapi Maya tak percaya. Dia datang ke apartemen, memukul pintu. "Buka, Kak. Kamu khianati aku." Aku buka, dan kami bertengkar. Maya tuduh aku merebut suaminya. Aku ceritakan yang sebenarnya, aku lesbian, Mai. Aku punya pacar perempuan. Maya terpaku, lalu menangis. "Kamu. Apa? Keluarga akan apa?" Itu awal dari badai keluarga. Setelah pengakuan itu, Maya duduk di soa, wajahnya pucat. "Sejak kapan, Kak? Kenapa tak bilang?" Aku jelaskan, "Sejak SMA. Aku takut, Mai. Di sini, orang seperti aku dianggap dosa." Maya peluk aku, tapi matanya penuh kebingungan. "Tapi Andi. Dia bilang dia bi karena terinspirasi kamu." Aku marah, "Itu alasan dia. Jangan salahkan aku." Maya pergi, meninggalkanku dengan kekacauan. Malam itu, ibu menelepon, Maya bilang Andi mau cerai. Apa yang terjadi? Aku bohong lagi, mereka bertengkar biasa, Bu. Tapi rahasia mulai bocor. Andi menelepon, Maya marah padaku, tapi dia janji tak bilang tentangmu. Aku tak percaya. Lita kembali setelah pulang Ma. "Rin, ini terlalu berbahaya. Kita harus putus jika keluargamu tahu."
Kata-katanya seperti pukulan. Aku memohon, jangan, Lid. Kamu satu-satunya. Tapi tekanan sosial mulai terasa. Di media sosial, berita tentang LGBT di Indonesia sering negatif, raya, diskriminasi, bahkan kekerasan. Keesokan harinya, keluarga besar memanggil pertemuan darurat di rumah ibu di Bogor. Aku datang dengan hati berdebar. Maya dan Andi sudah di sana, wajah tegang. Ibu memulai, apa masalah kalian? Pernikahan suci tak boleh hancur. Andi bicara, Bu, aku dan Maya tak cocok. Aku punya masalah pribadi. Maya menangis, dia bilang dia suka laki-laki dan perempuan. Ruangan hening, lalu meledak. Paman berteriak, apa? Itu penyakit. Kamu harus sembuh. Andi diam, tapi mata memandangku. Ibu menatapku, Rina, kamu tahu ini. Saat Andi tinggal di sana. Aku menggeleng, tapi Maya bicara, Kak Rina. Dia juga seperti itu. Semua mata tertuju padaku. Aku terpaku, lalu mengaku, ya, Bu. Aku lesbian. Ibu pingsan, paman marah, kamu bawa kutukan ke keluarga. Di Indonesia, ini haram. Adik bungsu menangis, sepupu menjauh. Itu momen kehancuran total. Aku merasa seperti penjahat, meski hanya mencinta. Setelah itu, aku diusir dari rumah. Jangan datang lagi sampai kamu berubah, kata ibu. Aku pulang ke apartemen, menangis sendirian. Lita datang memelukku, kita akan hadapi bersama. Tapi tekanan tak berhenti. Teman kantor mulai gosip, entah bagaimana rahasia bocor. Bos memanggilku, Rina, ini pengaruh kerja. Kami perusahaan konserati. Aku takut dipecat. Malam-malam penuh mimpi buruk, keluarga menolak, masyarakat menghakimi. Andi menelepon, Ma, Rina. Ini salahku. Aku marah, ya kamu yang mulai. Tapi dia bilang, aku akan cerai, dan pindah ke luar negeri. Maya sementara itu depresi. Dia meneleponku, Kak, aku benci kamu, tapi aku rindu. Konflik batin menyiksa, aku ingin bantu adik, tapi aku sendiri hancur. Lita usul, kita ikut komunitas LGBT di Jakarta. Ada support group. Aku setuju, dan kami pergi ke pertemuan rahasia. Di sana aku dengar cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi kerja. Tapi tinggi Tro datang saat ibu sakit. Maya menelepon, Bu masuk rumah sakit. Serangan jantung karena stres. Aku datang diam-diam, melihat ibu lemah di ranjang. Rina, kenapa kamu begini, tanyanya. Aku menangis, Bu, ini aku apa adanya. Bukan pilihan. Ibu diam, lalu peluk aku. Aku tak mengerti, tapi kamu anakku. Itu momen haru, tapi paman datang, marah, jangan dekat. Kamu penyebabnya. Aku diusir lagi. Malam itu, Lita dan aku bertengkar lagi. Rin, pilih keluarga atau aku. Aku bingung. Ini pilihan salah benar yang penuh kontroversi. Apakah aku harus tinggalkan akar untuk cinta? Atau pura-pura normal demi keluarga? Andi muncul lagi, bilang aku akan bantu jelaskan pada ibu. Tapi Maya marah, jauhi keluargaku. Konflik memuncak, dan aku merasa seperti di persimpangan jalan. Akhirnya, aku putuskan bertemu Maya sendirian. Di KAE kami bicara hati ke hati. Mai, maafkan aku. Aku tak pernah ingin sakiti kamu. Maya menangis, aku juga, Kak. Tapi masyarakat apa kata? Kami peluk, tapi rahasia masih menggantung. Ibu pulang dari rumah sakit, dan keluarga mulai bicara. Paman usul, Andi harus ke psikolog. Rina juga. Aku tolak, ini bukan penyakit. Hari-hari pasca sakit ibu penuh ketegangan.
Keluarga terpecah, sebagian dukung Andi dan Maya cerai, yang lain tolak. Aku jadi pusat tuduhan. Sepupu menelepon, "Kak Rina, kamu pengaruh buruk. Jauhi kami." Aku sakit hati, tapi Lita dukung, "Mereka yang salah, Rin. Kita punya hak hidup." Tapi di Indonesia, hak itu rapuh. Berita tentang undang-undang anti-LGBTQ membuatku takut. Apakah kami aman? Andi memutuskan cerai resmi. Di pengadilan, Maya menangis, tapi setuju. Setelah itu, Andi pindah ke Singapura mencari kebebasan. "Terima kasih, Rina. Kamu buka mataku," katanya sebelum pergi. Aku benci dia, tapi juga kasihan. Maya tinggal dengan ibu, mencoba bangun hidup baru. Dia meneleponku, "Kak, aku makan kamu." Tapi ibu masih marah. Aku coba datang, tapi ibu tolak, "Pergi, Rina. Sampai kamu nikah laki-laki." Itu pukulan berat. Aku depresi, kerja terganggu. Bos bilang, "Ambil cuti, Rina. Urus masalah pribadi." Lita usul liburan ke Bali. Di sana kami rasakan kebebasan sementara. Pantai, angin, dan cinta kami. "Rin, kita bisa nikah di luar negeri," katanya. Tapi kembali ke Jakarta, realita menampar. Teman lama menjauh, gosip menyebar. Suatu hari, ibu menelepon, "Rina, datanglah. Aku kangen." Aku datang, dan kami bicara panjang. "Bu, aku tak bisa ubah diri. Ini Tuhan ciptakan." Ibu menangis, "Aku takut neraka, Nak." Konflik agama muncul, di masyarakat Muslim mayoritas, LGBTQ dianggap dosa. Aku jelaskan, "Cinta tak dosa, Bu." Lambat laun, ibu melunak. Bawa Lita ke sini suatu hari. Tapi paman tak setuju. Dia adakan pertemuan keluarga, "Rina harus diobati." Aku hadapi mereka, "Ini hakku. Kalian yang diskriminati." Pertengkaran hebat, tapi Maya dukungku, "Biarkan Kak Rina bahagia." Itu momen odd or though, apakah keluarga harus menerima atau kami yang pergi? Lita dan aku bergabung komunitas lebih aktif. Kami ikut demo rahasia untuk hak LGBT. Di sana aku lihat banyak cerita serupa, penolakan, tapi juga ketahanan. Ini bangunkan aku. Aku putuskan tulis blog anonim tentang pengalaman untuk bantu orang lain. Respons positif, tapi juga ancaman. Maya mulai pacaran lagi dengan pria baru. "Kak, aku belajar dari Andi. Jujur penting." Aku senang, tapi hati masih luka. Ibu mulai terima Lita, meski diam-diam, "Dia baik, Rin," katanya suatu hari. Tapi masyarakat luar tetap tekan. Di kerja, aku promosi, tapi gosip tak hilang. Konflik terakhir saat paman tahu tentang blogku. Dia marah, "Kamu hancurkan nama keluarga." Aku balas, "Nama keluarga tak lebih penting dari kebahagiaan." Keluarga pecah lagi, tapi kali ini aku tak mundur. Lita bilang, "Kita menang, Rin." Lambat tapi pasti. Tahun berlalu, tapi luka masih ada. Aku dan Lita pindah ke rumah baru di pinggir Jakarta, mencoba hidup normal. Maya menikah lagi dengan pria yang menerima masa lalunya. Andi kirim kabar dari Singapura, dia bahagia dengan pasangan pria. Ibu semakin tua dan mulai sering kunjung kami. Aku salah dulu, Rin. "Makan, Bu." Aku peluk dia, "Sudah, Bu. Kita belajar bersama." Tapi masyarakat tak berubah cepat. Di berita, kasus diskriminasi LGBT masih banyak. Aku aktif di komunitas, jadi advokat. Ini berisiko, tapi layak. Suatu hari, sepupu yang dulu menjauh datang, "Kak, aku punya teman seperti kamu. Tolong bantu." Itu momen odd or though, perubahan dimulai dari kecil. Kini, aku lihat kembali, keputusan menginginkan Andi tinggal adalah katalis.
Itu bawa pengkhianatan, tapi juga kebangkitan. Aku bayar mahal, kehilangan teman, tekanan kerja, luka keluarga. Tapi aku dapatkan kebebasan. Lita dan aku rencana nikah di Thailand, meski tak sah di sini. Cerita ini penuh pilihan kontroversial. Apakah jujur selalu benar, meski hancurkan orang lain? Atau bohong demi damai? Di akhir, aku bertanya, apakah menerima diri sendiri layak meski bayar dengan penolakan masyarakat?